wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya, teman-teman di sini. Selamat amat, sekali lagi dong, pagi semuanya. Habis 2 hari libur, maka. Oke, baik. Selamat pagi semuanya, teman-teman yang saya hormati dan juga pertama-tama Pak Suarsono sebagai narasumber kita pada hari ini, Bapak Dr. Suarsono Muhammad. Kemudian kedua dosen hubungan internasional Universitas Islam Indonesia, dan ketiga tentu saja teman-teman yang ada di sini, gitu. Yang kebetulan Pak ini mereka juga ambil mata kuliah wajib ekonomi politik global, gitu. Dan kebetulan pas pertemuan ini itu ada materi tentang ekonomi politik Islam dalam ekonomi politik global dalam perspektif Islam, gitu, Pak. Makanya siapa itu dosennya? Saya, Mas Majid, Pak Enggar, Mbak Ino, dan juga Pak Hangga. Mbak Ino berhalangan hadir dan juga Pak Hangga mungkin berhalangan hadir. Begitu. Kemudian pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita berkumpul di sini untuk mengikuti seminar dengan tema yang sangat menarik, yaitu meneropong peradaban Islam masa depan dalam perspektif ekonomi politik global. Kemudian sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita, yaitu dan dengan membacakan biografi pendidikan dan CV dari beliau, yaitu Bapak Suarsono Muhammad adalah ahli strategi perusahaan pemerintahan dan peradaban bekerja sebagai dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Kemudian beliau belajar di FPUI yaitu pada tahun 1981 dan Universitas of Hawaii, Honolulu, Amerika Serikat pada tahun 1987, dan doktor di Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2024. Dan beliau pernah menjadi tenaga pengajar di Universitas Hawaii pada tahun 1990. Beliau pernah menempati posisi dekan FPUI yaitu pada tahun 1998 hingga 2005, dan juga ketua bisnis Yayasan Badan Wakaf UII YBW pada tahun 2008 hingga 2013, dan ketua umum YBW UII pada tahun 2018 hingga 2023. Kemudian beliau juga bekerja sebagai penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yaitu di tahun 2013 hingga 2015, dan redaktur Peraturan Jurnal Integritas KPK 2016 hingga saat ini, gitu. Dan menariknya Bapak baru-baru ini juga terdapat acara peluncuran buku pendidikan anti korupsi ya Pak ya pada Desember kemarin ya, 9 Desember kemarin 2024 untuk memperingati Hari Anti Korupsi Dunia, gitu. Kemudian sebagai pembelajar ekonomi politik dan peradaban, beliau juga menulis beberapa buku. Salah satunya adalah ini, ya, kapitalisme religius peradaban Islam masa depan, yang diterbitkan pada tahun 2023. Kemudian terdapat ada juga beberapa judul yaitu perubahan sosial dan pembangunan. Kemudian arah kuno dan Islam dari kapitalisme perdagangan ke kapitalisme religius. Kemudian sebagai pembelajar manajemen yang strategi, beliau juga menulis beberapa bukunya, yaitu pertama buku Yui Iwe pada tahun 2019, kemudian Pasti Korupsi, Teori dan Strategis pada tahun 2016, kemudian strategi pertumbuhan perusahaan pada tahun 2014 dan manajemen strategik pada tahun 2014. Kemudian strategi pemerintahan Erlangga pada tahun 2012 dan matriks dan standar dalam transaksi pada tahun 2008, dan yang terakhir yaitu strategi penyehatan perusahaan yaitu pada tahun 2006. Dan untuk for information aja bahwa kalau semua teman-teman tahu gitu ya, beliau mempunyai pojok Suarsono Lukia gitu ya. Kalau sama ada yang pernah di sini buat mengunjungi perpus UI itu ada pojok Suarsono Lukia namanya gitu, di mana pertama kali diluncurkan yaitu pada tahun 23 Agustus 2024, di mana Lukia itu adalah istri beliau gitu. Jadi
beliau bersama istrinya, yaitu Ibu Dr. Rosia Zuraida, telah menambahkan koleksi bukunya di perpustakaan UID dengan menghibahkan kurang lebih sekitar 6.000 buku, Pak, koleksi buku pribadi beliau yang dikumpulkan sejak kuliah, gitu. Jadi dikumpulin dari sejak kuliah sampai 6.000 buku, gitu. Tepuk tangan. Jadi habis ini kan tolong Dokter Putih ke pojok suasana, gitu ya, bareng-bareng habis ini. Kemudian teman-teman sekalian yang berbahagia, tema yang sangat menarik dan yang akan kita bahas hari ini yaitu meneropong peradaban Islam masa depan dalam perspektif ekonomi politik global, di mana tema ini dirasa sangat relevan, teman-teman. Di mana dengan kondisi dunia saat ini, di mana globalisasi dan dinamika ekonomi politik terus mengaruhi arah peradaban, masuk salah satunya peradaban Islam. Kemudian umat Islam menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan nilai Islam sembari bersaing dengan sistem global yang kerap didominasi oleh ideologi liberalisme dan kapitalisme. Gitu. Kemudian bagaimana peradaban Islam dapat bangkit dan menjadi kekuatan baru di tengah dinamika ini? Gitu. Hal ini adalah menjadi pertanyaan besar yang akan kita bahas hari ini, sehingga hari ini kita semua mendengarkan pandangan beliau tentang bagaimana peradaban Islam dapat bangkit di masa depan dan bagaimana kapitalisme religius dapat menjadi solusi alternatif di tengah ketimpangan ekonomi global dan langkah-langkah strategis apa saja yang diperlukan untuk mencapainya. Untuk itu, mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk menggali wawasan dari beliau. Tanpa datang, mari kita sambut narasumber kita yaitu Bapak Dr. Suarsono Muhammad MA dengan penuh hormat, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tadi di luar kami ngomong-ngomong dengan Pak Majid, Pak Enggar, ya, Mas Majid sama Mas Enggar. Saya Mas Warso. Ya, betul. Dan sama Mbak Dewi di sebelah saya. Saya kalau diundang gini ini semangat. Terima kasih. Dan saya lanjutkan cerita saya. Saya itu semangat kalau menjumpai 3 hal. Ya. Yang pertama memang diundang. Jadi diundang di mana saja itu saya semangat. Karena penyakit yang paling menakutkan bagi manusia-manusia yang senior seperti saya ini. Tadi tanya Mas Majid itu usianya berapa, Mas Enggar ini berapa. So ya, dibanding saya, compare with me, saya ini sudah usia 68. 68 itu sudah senior. Ya. Dan bagi manusia-manusia senior begini ini, penyakit yang paling ditakuti itu adalah kesepian. Ya. Itu penyakit pada masa digital age sekarang ini. Ya. Jadi kalau dulu stroke, jantung, tapi kalau sekarang itu kesepian. Ya. Dan untung ada WA, waduh itu alhamdulillah. Ya. Dan untung ada tenis. Saya masih main tenis sama sekarang. Ya, seminggu 2 kali, 3 kali. Itu membuat saya sedikit lebih bugar. Tapi jam-jam segini ini memang jam paling ngantuk buat saya. Karena bangunnya 3:30, jam segini biasanya saya tidur setengah jam. Nah ini harus kerja dan harus beribadah. Jadi ya, kalau agak ngantuk tolong dipahami. Wajahnya tidak begitu apa. Tapi nanti ngajar lagi ceria. Kenapa ceria? Karena ini semangat yang kedua. Semangat yang kedua itu kalau ketemu orang muda kayak ini, ya kan? Apalagi ketemu yang bening-bening, waduh, luar biasa. Ya. Yang ketiga kalau ketemu uang. Nah, mungkin karena yang ketiga itulah kemudian saya menulis buku Kapitalisme Religius. Ini bukunya. LP3S. When I was young, itu orang pas tahu lah.
cendekiawan seperti saudara-saudara itu pasti tahu apa itu LP3IS. Ya, pasti. Karena apa? Ada yang tahu? Halo? Kenapa? Kamu ketawa? Nih, kamu sebelahnya. Kenapa? Yang kamu tahu tentang LP3IS kok? LP3IS, bukan LP loh ya. Kalau LP itu lembaga pemasyarakatan. Ini LP3IS, publisher. Kamu Mbak? Halo? Sana? Halo? LP3IS itu dulu dan sampai sekarang, sekalipun sekarang tidak lagi ajeb, menerbitkan satu jurnal ilmiah populer yang disebut dengan Prisma. Ya. Itu jurnal yang bermutu, sekalipun dia tidak terakreditasi. Elok toh. Tidak terakreditasi mutu. Itu sama dengan kita, tidak punya gelar, tapi mutu. Ya kan? Sulit itu, seperti ada Mae, seperti Cakno gitu ya. Tidak punya gelar, tapi mutu. Nah, saudara tidak boleh punya gelar tidak mutu. Ya. Ada nggak yang punya gelar tapi tidak mutu? Ada, ya kan? LP3IS itu mutu. Nah, jadi buku ini ketularan mutu. Kalau tidak bermutu, tidak akan diterbitkan oleh LP3IS. Ini disertasi saya. Ya. Jadi ceritanya gini. Oh itu ya. Bisa ditayangkan nggak? Apa? Ya, ya, ya. Ya, halaman 1. Ini dia. Saya nggak ngerti nih sama berhala-berhala gini ini saya nggak ngerti. Ya. Saya ini kan generasi kolonial. Jadi generasi kolonial itu no need to understand that kind of thing. Ya. No need. Ya. Tapi you have to understand. Ya. Nah, asalnya apa tuh yang diceritakan oleh buku ini? Yang diceritakan oleh buku ini tidak lain tidak bukan, sesungguhnya adalah strategi. Nah, itu nomor 1. Apa? Strategi. Diingat-ingat tuh. Jadi yang diceritakan oleh buku ini tidak lain tidak bukan adalah strategi. Nah, strategi apa? Saudara dekat itu recovery atau turnaround strategy. Kenapa begitu? Jadi cerita agak panjang, tapi saudara, saya kira perlu saya beri sedikit background. Nanti kalau waktunya habis diberitahu ya. Siapa? Biasanya bablas. Karena ngomong tuh nikmat, apalagi ndobosi saudara-saudara. Ya ndak ndobosi lah ya, cerita. Ya. Kalau saudara tanya sama saya, apa toh kompetensi paling pokok ada pada saya? Itu tidak lain tidak bukan strategi. Tapi kalau saudara bertanya lagi, persisnya apa Pak Marsono? Strategi penyehatan. Jadi dulu saya sering mengklaim saya ini dokter perusahaan, dokter organisasi, gitu. Jadi saudara akan menemukan buku saya strategi penyehatan perusahaan. Dan bukan hanya buku, saya pernah hidup bertahun-tahun, kira-kira 4-5 tahun, menyelenggarakan training, menyelenggarakan jadi konsultan untuk perusahaan-perusahaan besar di Indonesia ketika ada krisis ekonomi 97-98. Krisis Asia. Saya jalan dari Denpasar, Jogja, Bandung, Jakarta, Melbourne, Malaysia, Kuala Lumpur, ya, Perth, itu untuk menyelenggarakan training tentang strategi penyehatan perusahaan. How to make unhealthy company to become healthy again. Ya. Nah, lama-lama kemudian saya memanggil diri saya sendiri dokter perusahaan.
tapi bosen juga ya. Kok ngurus perusahaan? Perusahaan itu kan isinya cuma bati rugi, gitu ya. Laba rugi, duit, ya, duit. Bosen juga. Padahal belum pernah kaya, benar. Anda tahu nggak siapa cendekiawan di Indonesia yang paling kaya? Ada yang bisa jawab? Ayo, piye gak iso? Terus tak takon iki ngono. Pertama Prisma, do not understand. Is that right? Ini second question. Siapa cendekiawan Indonesia yang paling kaya? You harus ke situ. Kaya dan punya integritas. Nanti saya ceritakan lebih jauh. Cendekiawan yang paling kaya di Indonesia itu adalah Denny JA. Yang punya lembaga survei politik pertama kali di Indonesia. Dia declare kira-kira 5 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu bahwa sekarang ini kekayaan saya sudah lebih dari 1 triliun. Cendekiawan, top cendekiawan punya kekayaan lebih dari 1 triliun. Dan dia kemudian bisa merekayasa apa saja, termasuk merekayasa pemilu. Ya. Merekayasa positif ya ini, jangan mikirnya negatif, ya kan? Ya enggak? Nah, saya bosan ngurusi perusahaan. Lama-lama saya berpikir, kok Indonesia ini nggak baik-baik. Mesti ada yang salah, ada something wrong. Dan saya menulis buku strategi pemerintah. Saya bekerja jadi konsultan di Komisi Yudisial, saya bekerja di konsultan di KPK, lama-lama daftar di KPK. Dan pengalaman yang paling mahal yang saya petik adalah menyehatkan perusahaan itu jauh lebih mudah dari menyehatkan institusi negara. Ya. Jadi kalau selama ini saudara itu ngejek presiden, wah presiden ini gagal memperbaiki Indonesia, presiden itu gagal memperbaiki Indonesia. Emangnya gampang, hanya teman. Ada guyonan itu, kamu kok berani ngeritik presiden Indonesia, memangnya kamu jadi apa ya? Jadi ketua RT enggak? Enggak. Jadi ketua RT aja enggak laku jadi presiden. Ya, gitu. Ya kan? Jadi pengalaman saya menunjukkan bahwa menyehatkan negara much more difficult compared to making company to become a healthy company. Sangat sulit menyehatkan negara. Lama-lama bosen. Mungkin saya dulu bosen ya, kalau pacaran ya bosen itu banyak. Ini bosen juga menyehatkan negara, kurang menangani. Nah, gitu ya. Nggak tahu sebabnya apa, tapi kira-kira begini sebabnya itu. Ada Masjid Gede Kauman ya di selatan sana, ya kan? Ini cocok nih ceritanya, karena ini kejadiannya 31 Desember jam 10 malam. Jadi Masjid Gede Kauman itu punya tradisi yang tidak lazim, yang tidak umum. Menyambut tahun baru. Itu kan aneh. Ya kan? Masjid kita aja anti tahun baru kayaknya ya, Masjid UI. Ya, ya tahu? Ya tahu? Ini kan banyak yang kanan ini, mesti anti tahun baru nih, ya kan? Ekstrim kanan ini. Mana yang ekstrim kanan mana? Coba saya lihat, ada yang pakai jenggot enggak ya? Bisa gitu, ya kan? Enggak lah ya. Jenggot juga orang baik, orang moderat. Ya kan? Nah, itu kan baik-baik saja. Nah, ternyata Masjid Gede Kauman itu menyelenggarakan seminar untuk menyambut tahun baru. Apa masih berlanjut sampai sekarang? Coba dicek ya. Ketika itu dia mengadakan seminar mulai jam 10 malam dan berakhir setengah 1 pagi. Pembicaranya 2, Pak Amin Rais dan saya. Nah, Pak Amin Rais itu cerita pada seminar itu.
Tahun ini tahun 2007, 31 Desember 2007. Jadi sudah 17 tahun yang lalu ya. Pak Amin Rais cerita bahwa sekarang ini Amerika itu mengalami krisis. Ya. Tapi kan dia orang softball. Jadi cerita krisisnya kurang mantap. Biasanya yang mantap cerita krisis itu orang ekonomi. Ya kan? Nah, tapi saya merasa bahwa Pak Amin Rais ini memberi inspirasi pada saya. Yang ngomongkan, Amerika itu mengalami krisis. Dan disitulah saya kemudian mengagumi Pak Amin Rais itu pada usianya yang sudah mulai senja, masih hebat juga. Paling enggak ketika itu. Ya. Sekarang sih kurang begitu ya. Paling enggak harusnya hebat dia, ya kan? Ya, dia itu bapak reformasi, ya kan? Nah, saya berpikir bahwa beruntung saya hidup pada abad 21 ini. Pada abad 21, 2007 itu sudah abad 21. Beruntungnya adalah ada contoh real di depan saya, di depan mata kepala saya, bahwa ada satu peradaban yang disebut Barat, yang disebut Amerika, Eropa, sebut saja itu Barat, yang telah sekian lama jaya, paling tidak sejak dunia pertama berakhir, dan semakin jaya setelah Perang Dunia Kedua berakhir, dan terus berjaya, ya, sampai turunnya Fukuyama tahun 89, tahun 92, The End of Story and the Last Man itu, bahwa ada peradaban yang begitu mantap berjaya sekian lama sebagai satu-satunya pemegang hegemoni dunia setelah Uni Soviet runtuh, Perang Dingin berakhir, dunia berubah dari bipolar menjadi unipolar, top gitu, ternyata bisa krisis, bisa mengalami krisis ekonomi. Itu mengejutkan bagi saya. Secara psikologis saya terkejut. Karena selama hidup saya tidak pernah saya menerima contoh seperti itu. Dan ini yang memberitahu saya, Mas Amin Rais. Hebat. Dia ada kesadaran batiniah. Nah, itu yang tidak mudah. Yang dimiliki oleh Amin Rais. Bahwa Barat itu mengalami krisis. Jadi ternyata kita beruntung hidup sekarang. Karena ada contoh real satu peradaban yang hegemon, yang menghegemoni dunia, itu jatuh. Tidak saja Amerika, tapi kemudian sakitnya kemana-mana. Ke Yunani, ke Inggris sampai sekarang. Sekarang tuh Inggris disebut sebagai salah satu negara yang sakit di Eropa. Dan sakitnya itu nggak sembuh-sembuh. Sampai sekarang. Sakit itu menurun gini. Ya. Jadi apa saja yang menurun itu sakit. Kamu harus ingat itu. Ya. Jadi apa saja yang tidak bisa begini itu sakit. Menurun gini. Normalnya, kalau normal, ini segera naik lagi sini. Nah, kayak gambar itu. Turun, naik. Itu normal. Huruf V, turun, naik. Tapi ternyata sakitnya Barat ini turun, kemudian datang begini. Kadang-kadang turun sedikit, naik sedikit, turun lagi, naik sedikit, turun lagi. Mungkin tidak huruf V, mungkin huruf U, mungkin huruf W. Jadi tidak jelas. Dan menyedihkan. Saya kira saudara sering lihat sekarang di YouTube, ya, ada video tentang homeless, ada video tentang macam-macam di Amerika, ya kan? Nah, di luar itu, nah ini yang menarik. Ternyata ada negara lain, ada peradaban lain yang memiliki posisi hampir sepenuhnya bertolak belakang dengan yang dimiliki oleh Amerika dan Barat. Jadi kalau Amerika turun, Barat turun, ini ada negara di dunia yang tidak turun, tapi naik. Jadi kita ini sekarang punya keberuntungan dua. Melihat dengan mata kepala sendiri ada yang turun,
menyaksikan dengan mata kepala sendiri ada negara dan peradaban yang naik. Ya. Yang dulu di bawah, sekarang naik. Apa ya ini, Mas? Yang naik ini siapa? Kalau yang turun tadi Amerika dan Barat, yang naik ini siapa? China. Ayo Mas, siapa lagi? Korea. Korea mana? Korea Selatan. Oh. Ini satu-satu. Wedro. Ayo, Mbak. Halo, kamu. Kamu lady toh? Ayo Mbak. Yang tadi sudah dijawab, ada Cina, ada Korea Selatan, ada mana lagi? Nah, jadi saudara-saudara, sekarang Cina itu dianggap sebagai lokomotif ekonomi dunia. Dinilai, diposisikan seperti itu. Sebelumnya, siapa? Sebelumnya adalah negara-negara di Asia Timur. Ada Taiwan, ada Korea Selatan, ada Hong Kong, ada Singapura, ya. Itu naik semua itu. Jepang saja naik. Sekalipun tidak secepat Korea Selatan, Taiwan, Singapura, dan Hong Kong. Paling tidak Jepang tidak menurun, ya. Sedrastis seperti yang dialami oleh Amerika Serikat dan Eropa. Yang ketiga, pengalaman ini yang jengkel saya, yang membuat saya sakit hati, gitu kira-kira. Yang ketiga, ini ada yang turun, ada yang naik, kan enak turun naik itu kan lebih enak, ya enggak? Ada dinamis, ada dinamika, ada kehidupan. Tetapi saya jengkel sama negara-negara Islam, peradaban Islam. Ini kan kalau menurut kalender Hijrah, ini abad 15. Dan sudah berjalan abad 15 itu berapa tahun? 75-an atau 76 tahun. Iya kan? Tahun berapa sekarang? Abad 14, 7, 76 atau 77? Iya kan? Berarti abad 15 itu sudah berjalan 3/4. Nah, ketika abad 15 itu dimulai, ketika saya masih muda, saya ketemu dengan Dawang Rado, ketemu dengan Adi Sasono, ketemu dengan Habib Khirzin, tokoh-tokoh itu, mereka bilang sama kami, yang saya waktu itu ngertinya itu manajemen, ya. Ngertinya laba gitu. Diberitahu saya, mungkin sedikit dibully gitu, karena tidak terbukti sampai sekarang. Sedih saya, nggak ngibul, ya. Yaitu abad 15 Hijriah ini adalah abad kebangkitan peradaban Islam. Loh. Ternyata setelah ditunggu sampai 70-an tahun, nggak bangkit, tetap miskin. Ya. Jadi bagi saya, ciri yang paling sederhana dari kalah itu adalah miskin. Ya. Kemudian saya berpikir, apa yang salah dari peradaban Islam? Gitu. Apa yang salah dari peradaban Islam? Jadi itu semalam diskusi dengan Pak Amin Rais, pulang 1:30, nggak bisa tidur karena gelisah. Itulah yang melahirkan disertasi, yang melahirkan ini, yang menjadi inspirasi dari tulisannya. Jadi apa yang keliru dari orang Islam ini? Apa yang keliru dari peradaban Islam ini sehingga sekian lama itu kalah. Sekian lama. Nah, pertanyaannya adalah sebelum berlanjut, mana ini? Oh, ini kurang itu ya. Pertanyaannya adalah, apakah ada di antara saudara-saudara di kelas ini? Nah, ini yang saya mau tanya nih. Ini penting buat saya. Yang menilai bahwa peradaban Islam sekarang itu menang. Itu saya mau tanya. Jadi, apakah ada di antara saudara-saudara? Karena ini pertanyaan. Karena kalau ada, semua yang saya bicarakan itu useless. Semua yang saya bicarakan itu. Jadi apakah ada di antara saudara-saudara itu yang berpikir bahwa peradaban Islam itu sekarang on the rise, sedang naik?
terjadi di sana. Kamu peradaban Islam itu kalah apa menang sekarang? Hah? Nah, tidak terlalu Kristen, kita luar biasa. Bagi saya itu mengejutkan. Ini lagi dibandingin otomatis payung sama surga. Kamu jawab, kamu jawab, kamu jawab, jawab sampai sekarang. Ini, halo, halo, hidup, hidup, hidup ya. Standar, stagnan, oke. Hah? Kalah, kalah, kalah. Yang sini, yang sini, yang ini. Nah, ini penting ya. Jadi karena begini, pernah di satu acara begini, saya tanya begini, apakah menurut saudara sekarang ini peradaban Islam itu kalah atau menang? Jawabannya luar biasa dan itu mengejutkan dan itu mengganggu saya. Dan saya tidak tahu saya harus memberi respon apa. Dan ini tidak mudah. Jawabannya dia menang peradaban Islam itu, Pak Suarsono. Ya. Jadi peradaban Islam itu sekarang on the rise. Jawabannya begitu. Kemudian saya tanya, kenapa kok begitu? Kok menang itu alasannya apa? Dia katakan masjid bertambah. Gitu, ya. Negara-negara Arab itu kaya-kaya itu, Pak Suarsono. Oh. Saudi Arabia, mana lagi tuh ya, Emirat, ya, macam-macam, kaya-kaya itu, ya kan? Hidupnya mewah, pendapatannya lebih tinggi daripada Indonesia jauh, ya. Bahkan ada yang bilang begini, agak memalukan. Ini dosen ini yang jawab yang terakhir nih. Listrik di Arab Saudi itu lebih terang daripada semua listrik yang ada di Indonesia, gitu. Oh, gitu. Di jalan raya. Ada lagi yang jawab gini, secara spiritual kita itu menang, suasana. Nah, jadi kalau jawabannya seperti itu, ya, maka kemudian saya kemarin dapat video yang ngomong itu mantan ketua HTI. Siapa itu? Siapa? Ismail Yunanto. Baru kemarin, tapi ini video ini sudah lama. Dulu saya sudah pernah dapat, kemudian kemarin ketepatan dapat lagi. Dalam video itu diceritakan bahwa ada seseorang yang bertanya pada Yaman Mesir tentang penerapan syariah Islam. Dan kemudian yang tanya itu menjawab, apa kita mau kembali ke belakang? Maka dijawab oleh seorang dokter itu dari Mesir itu, apa maksudnya kembali ke belakang? Kalau kita lihat Ottoman, gitu, kata dia, wah itu jaya. Kalau kita lihat Abbasiyah, jaya itu. Kalau kita lihat Umayyah, jaya itu. Kalau kita lihat sampai Abu Bakar, Umar, jaya. Oh, itu Islam. Jadi, saya berpikir bahwa yang disebut jaya oleh Ismail Yunanto adalah tidak lain tidak bukan ada ilmu pengetahuan. Karena dia menyebut Ottoman, karena dia menyebut Abbasiyah berarti juga ada ilmu pengetahuan, ada teknologi, ada kedokteran, ada kekayaan, ada macam-macam, ya kan? Melimpah kekayaan, makmur. Jadi memang benar bahwa Barat itu punya masalah, itu benar. Tetapi kalau mengatakan bahwa Islam ini sekarang tidak punya masalah, itu menurut saya juga keliru. Ya, karena kalau kita menengok sejarah, kapan Islam jaya, maka kemudian selalu disebut periode Ottoman, periode Abbasiyah, periode Umayyah, begitu, ya kan? Dan pada periode-periode itu yang disebut kemakmuran itu ada. Ya. Bahkan, saudara-saudara, kalau saudara tidak percaya, saudara klik sekarang
Anda cek artikel yang berjudul Economic Growth During Ottoman Empire, itu bisa ketemu puluhan. Jadi ketikanya Islam berjaya pada masa Ottoman, itu saudara akan bisa menemukan yang disebut dengan high economic growth, pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Oh, gitu. Ya. Jadi memang ada, jangan dikira tidak ada. Misalnya salah satu penulis buku tentang peradaban Islam itu namanya Alawi kalau nggak salah ya. Itu yang menyatakan bahwa mengapa Islam ini sekarang ketinggalan, kata dia. Itu karena lepas semangat spiritualitasnya. Tentu saja tidak hanya Alawi yang menjadi ahli tentang peradaban Islam. Banyak yang lain yang saya kutip di buku saya ini yang mengatakan bahwa spiritualitas itu yes diperlukan sebagai penggerak. Tetapi ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain-lain itu juga diperlukan. Nah, itu kejutan saya. Kemudian, karena saya ini bukan ahli agama Islam, dan mustahil saya menjadi ahli agama Islam. Mustahil. Ya, ya saudara bisa jawab nih, kalau Allah mengendaki nggak ada yang mustahil. Ada, orang mengendaki lah, kira-kira gitu ya. Jadi ya, jawaban itu mesti bener ya. Gitu ya. Kalau Allah mengendaki maka bisa, ya bisa nih ora dadi. Ya. Jadi mustahil saya itu menjadi ahli agama Islam. Maka kemudian mustahil pula untuk menjelaskan kemungkinan kebangkitan peradaban Islam itu dari sisi agama. Mustahil. Dari mana saya bisa bekerja? Gitu kira-kira. Saya kemudian memilih dari pendekatan sejarah. Sejarah dan geopolitik dunia. Yang pokok begini, yang pokoknya. Untung saya bertanya, untung saya punya tetangga namanya Buya Safi'i Ma'arif. Itu tetangga, cuma selisih satu rumah, sering ketemu di masjid, kalau habis maghrib. Dan saya tanya sama Buya Safi'i. Ya, Buya, saya ini membaca sejarah ini sudah agak lumayan sekarang. Sejarah Barat maupun sejarah Islam. Tapi ada yang aneh, Buya. Yang aneh apa ya, Mas Warsono? Ya, kalau panggil saya Mas. Saya merasa banyak buku sejarah dari Timur Tengah tentang Islam. Itu kok kelihatannya sejarah Islam itu putih bersih. Sejarahnya itu isinya apik tok. Orang-orang elek. Saya merasa ini sesuatu yang mustahil. Ya. Tidak mungkin sejarah itu sepenuhnya putih bersih. Itu benar itu, Mas Warsono. Kesanmu itu benar. Ya. Supaya kamu jernih, kamu baca buku ini. Gitu. Ya. Dan saya diberi buku satu. Dipinjemi, bukan diberi. Saya kembalikan akhirnya. Karena saya tidak mau pinjam bukunya. Karena kalau lama-lama kesimpan, itu buku mesti nggak saya kembalikan. Saya mengikuti Gus Dur. Orang yang bodoh ada orang yang meminjamkan buku, yang lebih bodoh lagi yang mengembalikan. Jadi kalau saudara pinjam buku itu setengah halal, nggak dikembalikan. Makanya saya nggak boleh buku saya dipinjam dulu. Ada orang pinjam buku saya kopikan tanpa membayar. Ada yang butuh, ada ini Pak, saya butuh, saya kopikan. Karena kalau saya pinjamkan 98% tidak kembali Bu. Ya, tidak kembali, pasti tidak kembali. Karena saya kalau pinjam juga gitu, saya kembalikan. Ya kan? Itu sama kalau saudara kuliah ini loh, ya. Saudara kuliah itu salah satu kewajiban mahasiswa adalah menipu orang tuanya. Karena kalau orang tua saudara itu tidak saudara tipu, itu terkejut. Saya dulu menipu orang tua saya kok. Gitu ya. Jadi kalau saudara ditanya SPP-nya berapa, gitu, harus menipu. Anak menipu orang tua itu ya tidak tebalan, tapi tidak dosa-dosa amat lah. Gitu ya.
Berarti ya, Pak ya. Berarti harus begitu, karena orang tua saudara itu juga menipu orang tua mereka. Iya kan? Ini ngajari nggak baik. Oke, saya teruskan ya. Apa buku yang diberikan oleh Pak Afi'i itu? Karena saudara kan tidak perlu belajar teorinya betul ya. Buku yang diberikan itu ada berjudul Kebenaran yang Hilang. Ya. Ditulis oleh Faruk Fauda. Saya baca buku ini. Ini aneh ada buku begini terbit di Indonesia. Jadi buku itu diterjemahkan. Pertama kali oleh Kementerian Agama. Saya kira terkejut itu Kementerian Agama. Mungkin sedang keliru pejabatnya atau bagaimana sedang terinspirasi apa sehingga buku seperti itu diterbitkan oleh dia. Dan kemudian terbit ulang oleh para Madinah. Kalau para Madinah normal menerbitkan buku itu. Penulis buku itu, Faruk Fauda itu meninggal dunia setelah buku itu dibedah di Al-Azhar University. Ketika selesai bedah buku gini, cerita ini kayak gini, bedah buku sambil cerita ekonomi politik global, Faruk Fauda keluar dan kemudian ditembak, meninggal dunia. Setelah bedah buku itu. Kenapa? Karena di buku itu diceritakan tentang positif side dan negatif side dari peradaban Islam. Nah, bagaimana saya mengambil inspirasi? Mengambil inspirasi begini. Jadi, saya dapat cerita ini cerita di masjid nih paling sering ya, atau di pengajian-pengajian. Ketika Nabi Muhammad SAW itu meninggal dunia, itu Nabi dalam keadaan miskin. Digambarkan Nabi itu cuma punya baju besi satu yang sedang dipakai, yang sedang digunakan, dan yang satu baju besi itu digandengan. Jadi kalau saudara membaca buku tarikh, saya itu punya buku tarikh Muhammad SAW, sejarah Nabi, itu total 62 terjemahan maupun buku. Jadi detail saya baca. Lumayan banyak yang bercerita seperti itu. Saya kira sebagian besar bercerita seperti itu. Saya bingung itu mendapat cerita seperti itu. Yang benar aja. Ya kan? Nah, ini untungnya saya itu suka protes. Baca percaya, iya, nggak masuk akal. Ya. Kemudian tiba-tiba terbit bukunya Pak Quraish Shihab tentang Muhammad SAW. Saya baca begitu. Wih, dibantah oleh Pak Quraish Shihab bahwa Muhammad itu miskin, itu dibantah. Dan saya tiba-tiba dapat disertasi dari Pakistan yang bercerita tentang perang pada zaman Islam. Disebutkan itu jumlah peralatannya. 1, 2, pada perang ini peralatannya ini, pada perang ini peralatannya. Dan semua menunjukkan bahwa semakin canggih peralatan perang yang dimiliki negara-negara Islam. Sejak dari Muhammad SAW. Jadi menurut dia, menurut yang disertasi ini, mustahil miskin. Kalau miskin nggak mungkin punya peralatan yang semakin canggih. Itu. Ya. Nah, yang paling jengkel kalau mendengar khutbah di masjid. Ya. Imamnya naik mimbar khutbah. Lebih baik miskin masuk surga daripada kaya masuk neraka. Kenapa mesti begitu ya? Kalau saya ya lebih baik kaya masuk surga daripada miskin masuk surga, ya nggak? Ya kan? Benar nggak? Iya. Ya makanya tadi saya suka duit di situ. Jadi orang iman itu yang benar adalah dia tetap kaya dan masuk surga. Itu yang benar. Jadi teologi saya ini, nah ini berpuasa, kaya dan masuk surga. Oh gitu. Itu teologi orang Islam harusnya begitu.
Karena kalau orang lain berkuasa repot, kita berkuasa kaya dan musuh kan mesti banyak. Itu. Nah, kemudian saya baca lagi, semakin saya baca lagi, kemudian saya dapat buku lagi yang siapa ya? Yang berjudul Islam and Capitalism. Ya, siapa penulisnya? Lupa saya. Orang Perancis. Ya. Di situ jelas Islam itu secara ajaran dan secara praktek itu kapitalisme. Oh, gitu. Konkret. Siapa? Iya, Maxim Robinson. Wah, kalau saudara baca bukunya Maxim Robinson itu ada yang luar biasa. Yang luar biasa tidak yang itu. Perlu saya tunjukkan, saudara harus cerdas. Dia punya buku lain selain Islam and Capitalism. Bukunya itu adalah Muhammad. Ya. Kalau saudara cermati, ternyata siapa tahu musuh yang paling tangguh dari Muhammad SAW ketika masih berada di Mekah Madinah, yang kemudian anak menjadi gubernur dan menjadi raja, yaitu Umayyah itu kan, Abu Sufyan. Iya enggak? Iya kan? Nah, ternyata saudara-saudara, saudara tarik ke atas sana, Abu Sufyan ke atas, bapaknya Abu Sufyan, mbahnya Abu Sufyan, bapaknya Muhammad, siapa namanya? Abdullah ya, bapaknya Abdullah, macam-macam sampai 4 generasi, sampai 4 generasi. Ternyata itu sama, tidak lain tidak bukan adalah Qusay bin Kilab. Jadi sama ke atas, sama. Ya, itu menarik penjelasannya. Itu tafsirnya luar biasa. Dan yang kaya dari mereka itu gantian. Jadi pada masa Abu Sufyan yang kaya, pada masa siapa gantian yang dari Muhammad yang kaya, gantian yang kaya. Nah, jadi saudara-saudara, nah, dia ketemu buku ini. Before European Hegemony. Ya, ini dugaan saya pengarangnya namanya tidak asli. Karena kok agak aneh gitu. Tapi ini diterbitkan oleh Oxford. Namanya Janet Abulughot. Masa Janet kok Abulughot, ya kan? Tidak cocok, ya kan? Ya, Janet Abulughot itu kan nggak cocok, ya kan? Sudah pernah ada yang melihat buku ini sebelum ini? Iya, kan? Buku ini cerita dunia sebelum dikuasai oleh Eropa, sebelum dikuasai oleh Barat. Abad 12 sampai 14. Dan ternyata kesimpulannya simpel, yaitu sebelum dikuasai oleh Barat, dunia itu dikuasai oleh 3 negara lain, 3 peradaban lain. Cina, Islam, dan India. Jadi dulu dunia itu tripolar sebelum dikuasai oleh Barat, yang berkuasa Cina, Islam, dan India. Jadi Islam itu belum pernah nomor 2. Diceritakan jalur perdagangannya apa, barang yang dijual apa, macam-macam itu. Ya. Jadi sangat kapitalistik. Iya kan? Nah, dia sebutnya juga sebagai kapitalisme. Iya kan? Nah, kemudian ada buku lain. Ini. Capitalism Short History. Ya. Buku ini juga cerita bahwa kapitalisme itu lahir di mana-mana. Tidak seperti yang selama ini diklaim oleh Barat, bahwa kapitalisme itu miliknya Barat. Kapitalisme itu menurut Barat, misalnya kalau sudah buka bukunya Immanuel Wallerstein, judulnya The World System itu, maka kapitalisme lahir di abad 18, terus jalan sampai sekarang. Itu nggak benar.
Jadi semakin banyak tulisan bahwa yang disebut Wallerstein kapitalisme di Barat itu adalah kapitalisme industri. Sebelumnya ada kapitalisme lain, yaitu kapitalisme perdagangan, ada kapitalisme pertanian, malah di segala penjuru dunia. Jadi tidak hanya miliknya Barat. Nah, jadi saudara baca, ini buku yang relatif baru, The Ages of Globalization. Ya. Ini juga cerita bahwa globalisasi itu sama sekali bukan fenomena baru. Sejak dari dulu ada, dengan ciri-ciri yang berbeda-beda. Ada 7 step, 7 tahap, 7 macam yang disebut dengan globalisasi. Nah, atas dasar itu saya berpikir bahwa jangan-jangan pemahaman orang Islam terhadap sejarahnya sendiri itu keliru. Kelirunya apa? Kelirunya tidak lain tidak bukan adalah Islam ini dipersepsikan sebagai sosialisme. Dan oleh karena itu kemudian sosialisme itu direfleksikan ke masa depan. Islam itu akan bangkit kembali kalau mengikuti sosialisme. Itu menurut saya kekeliruan pertama. Kekeliruan yang kedua adalah tadi melihat sejarah Islam itu bersih. Sejarah Islam itu penuh konflik, sama dengan sejarah peradaban yang lain. Nah, oleh karena itu kemudian sekarang di Islam itu sosialisme dan tidak mau bergabung dengan Barat dan memilih konflik sampai hari ini. Jalan yang ditempuh itu sosialisme luar kapitalisme dan konflik dengan Barat. Nah, usulan saya adalah kalau peradaban Islam ini mau maju, maka kemudian saya berpikir bukan sosialisme dan konflik, tetapi kapitalisme dan berdamai dengan peradaban dominan. Siapapun yang menjadi pemegang peradaban dominan, Barat maupun Cina. Gitu. Nah, ini terakhir buku yang saya mau tunjukkan sama saudara. Has China Won? Nah, ini juga inspiratif sekali. Ya, jangan-jangan saudara belum pernah baca semua buku yang saya sebut ini tadi ya. Ini dosennya yang digugat. Ya, jangan-jangan nggak ada di perpustakaan ya. Saya kira nggak ada nih. Ya. Jadi buku saya yang ini nih, Before European Hegemony ini, saya beli ketika saya masih di Amerika. Dan saya belum pernah lihat buku ini di Indonesia selain buku saya. Ini saya beli sudah di sini. Ini nggak mahal nih, 250.000. Ini 420.000. Ini piro ini? Ini 553.000 ya. Nah, untung istri saya baik ya, mengizinkan saya beli buku. Sebetulnya sih nggak baik-baik juga. Saya kan ahli strategi ya. Jadi istri saya sakit bully. Kalau saya nggak boleh beli buku, saya akan beli yang lain. Nah, istri saya milih beli buku aja, jangan beli yang lain. Gitu, ya. Istri saya itu cantik dulu. Karena saya cakep loh, hitam gitu. Ya, saya punya istri ya tinggi, putih, seksi gitu. Dulu begitu. Sekarang ya lumayan lah. Ya, ya. Nah, jadi saudara-saudara, kalau kemudian saya menyarankan bahwa Islam itu kalau mau maju itu pakai kapitalisme dan berdamai dengan pemegang hegemoni dunia, apa ada alasannya? Itu pertanyaannya, ya kan? Alasannya ada, alasannya dua. Pertama alasannya ini, ya. Kedua alasannya memang dari dulu Cina, dari dulu Islam itu kapitalisme. Alasan saudara. Alasan ini apa alasan ini? Coba lu perhatikan Cina itu. Cina itu hebat luar biasa. Karena dengan penduduk 1,2 miliar lebih,
dia bisa berubah dari negara miskin menjadi negara maju hanya dalam waktu 40 tahun. Tahun 79. Ketika Deng Xiaoping jadi Perdana Menteri. Melakukan revolusi kedua setelah mau melakukan revolusi kebudayaan yang sering disebut sebagai revolusi pertama. Deng Xiaoping bilang tidak peduli kucing itu seperti apa, yang penting bisa makan tikus. Dan maju sampai sekarang. Hanya dalam waktu 40 tahun, dengan penduduk 1,2 miliar, dan itu dicapai oleh Barat dalam waktu 300 tahun, dicapai oleh Amerika dalam waktu 150 tahun. China 40 tahun. Ini contoh real, dan China tidak pernah perang sama Amerika sampai sekarang. Pinter itu, diprovokasi oleh Amerika terus menerus sampai hari ini agar perang perebutkan Taiwan. China tidak mau, karena kalau China mau perebutkan Taiwan pasti perang dengan Amerika dan belum tentu menang. Ya, jadi kenapa saya tidak mengambil jalan ekonomi saja daripada mengambil jalan militer untuk menjadi pemegang hegemoni baru? Dunia ini bisa milik China saja, atau dunia ini bisa milik Amerika dan China, karena Amerika juga belum sepenuhnya kalah, sehingga bisa menjadi Cimerika. Nggak cindo lagi ya, Pak? Ya, Amerika. ya tidak cindo. Ya, Cimerika. ya. Tidak juga Cina Islam gitu ya. Ya, tapi Cimerika. Nah, kecuali ini ada satu teori yang saudara saya kira sangat paham yang disebut dengan Thucydides hypothesis. Thucydides trap, jebakan Thucydides. Ya itu Anda tahu kan itu? Halo? Apa itu? Sekarang ini ada persaingan dua negara besar, China dan Amerika, untuk menjadi salah satu pemegang hegemoni dunia. Biasanya kalau terjadi perebutan seperti itu, ada pergeseran pemegang ini, pasti melalui perang besar. Dalam sejarah dunia, kata penulisnya ini, ada bukunya yang lebih mudah dibaca, namanya Destin Pogo. Itu disebutkan bahwa dari 14 kali pergantian pemegang hegemoni dunia, hanya 2 kali yang berlangsung secara damai. Yaitu dari Inggris ke Amerika, itu salah satu. Yang lain lewat perang. Nah, apakah nanti pergantian pemegang hegemoni dari Amerika ke Cina ini akan berlangsung lewat damai atau perang? Kata buku itu, tesisnya cuma satu. Kalau Amerika tidak mau keluar sukarela dari Asia Timur, maka terjadi perang dunia ketiga. Sampai sekarang tidak mau keluar Amerika. Dan siapa yang mau keluar? Ya kan? Amerika tetap berhubungan baik dengan Jepang, Amerika tetap berhubungan baik dengan Korea Selatan, Amerika tetap berhubungan baik dengan Taiwan. Kalau enggak, perang kata dia. Jadi you bisa bayangin ya, kalau selama ini perang itu terjadi di Timur Tengah, terjadi di Eropa sana, dan sekarang perang terjadi di Asia Tenggara sini, gegeran Taiwan. Taiwan itu dekat dengan Sulawesi loh. Sulawesi itu dekat dengan Jogja. Oh, gitu. Iya, iya. Iya kan? Iya kan? Bayangin, dan itu perang memperebutkan hegemoni Amerika Cina loh. Perangnya di dekat Sulawesi Utara, ya kan? Pelurunya menggok tuh nyampe Jogja. Iya. Jadi, jadi saudara-saudara yang terakhir sekali, ya, kalau ini alasan kontemporer bahwa ada contoh negara maju itu melalui jalur damai, semua damai, Taiwan damai, Korea Selatan damai, Singapura damai, tidak ada yang mau perang. Yang perang di Timur Tengah sana kalah terus lagi. Perang menang lumayan, ini kalah terus. Tapi ini ada harapan baru, yaitu di Suriah, ya, Syria, ya. Kalau ini penguasa baru di Syria ini bisa membangun Syria dengan damai, itu harapan baru. Tapi kalau ternyata setelah ini ya perang lagi, ya memang susah. Nah, alasan yang kedua, alasan sejarah ini. Di buku saya ini saya ceritakan bahwa sejak Muhammad SAW sampai Khulafaur Rasyidin sampai Umayyah Abbasiyah, itu semua kapitalisme. Semua itu.
Ketika Muhammad SAW pindah dari Mekah ke Madinah, hijrah, apa yang dibangun pertama kali? Masjid. Ya, setelah masjid apa? Pasar. Tidak cuma masjid toh. Jadi kalau saya dengar itu ya, pasar adalah tempat yang paling kotor. Yang benar aja ya kan. Kalau itu paling kotor, ngapain Nabi bangun pasar di Madinah? Ya kan? Mustahil. Nabi saja memilih istri yang kaya raya loh. Ya kan? Iya enggak? Khadijah. Iya kan? Ketika terjadi perdebatan itu ya, warisan yang diberikan oleh paman pada anak Aisyah, itu kaya itu. Kalau nggak ada kaya, nggak ada yang diperdebatkan. Bahkan zaman Nabi saja, setelah perang Hunain, itu istrinya Nabi itu sempat mogok loh. Istrinya Nabi sudah banyak itu ya. Nah, Khadijah sudah meninggal dunia, itu sempat mogok karena perang Hunain itu menghasilkan harta rampasan yang sangat besar, dipimpin oleh Aisyah. Aisyah komplain sama Nabi, Nabi, ini gimana nih orang-orang pengikut kita, sahabat-sahabat kita sudah makin kaya, kok kita tetap saja uang belanjanya ada sejarahnya. Dan dijawab oleh Nabi, Nabi gelisah diprotes oleh Aisyah. Ya, sampai sebulan dia tidak tidur di rumah, tidur di masjid. Jadi ternyata tidak hanya Suwarsono yang gelisah kalau diprotes istrinya. Nabi saja gelisah. 2 kali Nabi itu gelisah soal istri, ya kan? Dan kemudian dijawab oleh Nabi setelah sebulan. Hei istri-istriku, saya penuhi tuntutanmu untuk menaikkan uang belanja, tapi saat ini pula kalian saya ceraikan sebagai istri-istri saya. Wih, ya Nabi yang bisa begitu. Taruh wong cantik bisa menceraikan itu ya. Rupanya itu Suwarsono. Wah, orang iso, orang bakal iso. Jadi gitu, ya kan? Kaya. Ada sahabat Nabi itu, siapa itu yang setelah hijrah tidak lama dan menikah dengan orang Yahudi dan memberi hari yang sangat banyak. Abdurrahman bin Auf. Ya kan? Itu mustahil kalau tidak kaya. Kemudian Utsman kenal kaya, ya kan? Ketika Aisyah memimpin perang Jamal bersama musuhnya adalah Ali, itu aneh juga dalam sejarah Islam. Itu generasi di bawah Nabi. Ali itu saudara sepupunya Nabi, sekaligus mantunya Nabi. Aisyah itu istri Nabi. Bagaimana bisa perang? Iya kan? Aneh itu. Jadi banyak keanehan. Sudah harus menerima itu secara akal sehat. Ketika Aisyah memimpin perang Jamal, kekayaan yang dipakai banyak. Kalau tidak kaya, tidak bisa memimpin perang. Ya. Nah, kemudian berlanjut sama Umayyah, sama Abbasiyah. Itu makin kaya, makin kaya, makin kaya. Nah, religiusitasnya di mana ini yang terakhir? Religiusitasnya adalah pada zaman Nabi, negara ikut campur. Itu nomor satu. Jadi pada zaman Nabi, pasar itu diatur oleh negara. Apa pengaturnya? Misalnya, dilarang bagi kamu mencegat barang di luar pasar. Jadi kalau ada barang dari desa dikirim, sebelum sampai pasar, tidak boleh dicegat di tengah jalan, dibeli. Itu negara melakukan larangan. Itu religiusitas. Negara ikut campur. Dilarang bagi kamu menawar barang yang sudah ditawar oleh orang lain. Itu pada zaman Nabi. Dan banyak aturan lain itu. Ada 17 pasar yang diatur oleh Nabi. Saya ceritakan di buku ini. Jadi seperti itu. Nabi bahkan juga memberikan bantuan rutin, bahkan yang disebut dengan diwan pada masa Umar dan Abu Bakar, kepada para pejuang, para orang yang miskin, untuk mendapatkan bantuan. Jadi, saudara, Nabi mengizinkan pasar bekerja, tapi di saat yang sama negara mengatur pasar. Tidak pernah ada, coba saudara cari dalam praktek, dalam jalan juga ada, bahwa kita dilarang memiliki hak milik. Tidak ada. Kepemilikan itu dijaga kita. Tidak seperti Cina, sosialisme. Tidak. Itu semua kapitalis. Oleh karena itu saya berani menegaskan bahwa cara kita untuk kembali menang adalah kapitalisme religius, yaitu kapitalisme yang diatur oleh negara dan di saat yang sama prinsip-prinsip keadilan ditegakkan. Dan itulah kapitalisme masa depan.
Kalau kapitalisme ini terus seperti hari ini dan inequality diberikan kesempatan untuk tumbuh, maka kapitalisme akan runtuh. Dan orang sadar sekarang banyak sekali yang menyarankan tentang kemungkinan mengatur kembali kehidupan kapitalisme supaya lebih egaliter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau reminder saya Bapak sudah nutup duluan. Sudah apa? Sudah nutup duluan. Oke. Tapi boleh tanya dong? Boleh, Tanya. saya jawab. Baik, untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Baik. Ada yang punya kertas satu enggak? Saya enggak. Nah, ini generasi kolonial ini gini, butuh kertas. Silakan, silakan bukan begitu. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Rasidi, mahasiswa. Saya mau bertanya tentang tadi Pak Won itu bilang bahwa untuk menuju peradaban Islam yang maju itu ada dua penting. Yang pertama itu adalah dengan kapitalisme, dan kedua adalah berdamai dengan peradaban lain. Tapi di sisi lain kita juga melihat bagaimana dunia ini melangkah seperti adanya protokol Kyoto, lalu berlanjut ke perjanjian Paris. Itu disebabkan oleh adanya perubahan iklim. Sementara juga banyak scholar melihat bahwa pertumbuhan ekonomi itu berbanding lurus dengan kerusakan ekologi. Itu yang pertama. Jadi bagaimana keselarasan antara apakah peradaban itu hanya diukur dalam ukuran ekonomi atau melibatkan ekologi, dan saya ingin mengorek lebih dalam tentang narasi apa yang Pawar bawa itu dalam konteks kapital religius. Apakah hal itu sama dengan yang disebut kapitalisme hijau, yang hanya menarasikan kehijauan tanpa hijau? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung dijawab atau Bisa 2 atau 3 dulu. Oke. Selanjutnya, silakan. Ya, selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya dengan Sayun, sama hubungan internasional. Sebelumnya saya pernah menghadiri seminar World Recommendation yang mana saya juga penelitian di seminar tersebut. Beliau dosen bahasa Arab UGM. Beliau mengatakan bahwasanya 50 atau 1 tahun depan itu negara-negara itu akan mendominasi atau menghegemoni. Nah, dari arah tersebut saya merasa keganjalan karena di mata kuliah pengantar di kawasan mengatakan bahwa 50 tahun depan itu Amerika dan China masih akan tetap menghegemoni karena mereka itu negara-negara yang maju. Nah, menurut Bapak sendiri, apakah di masa depan itu negara-negara Islam seperti Uni Emirat Arab dan sebagainya itu akan mengungguli atau mendominasi, atau masih sama dengan Amerika, atau mungkin kan mereka sama-sama mengungguli terjadi perang? Ya, mungkin sampai saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Nama saya Ajeng Delisari, mahasiswa HI. Tadi saya sempat notis Bapak sempat notis terkait surya ya Pak ya. Ya, saya agak penasaran gini Pak. Baru-baru ini kan di negara Suriah itu terakhir pemerintahannya itu Bashar al-Assad itu kan digulingkan ya Pak. Jadi juga sebelumnya menjelaskan dan kita tahu banget kalau misalnya Bapak itu sangat berpengalaman ya untuk menyehatkan sebuah perusahaan, dan katakan sulit juga Bapak menyatakan kalau menyehatkan suatu negara itu yang sakit lebih susah. Nah, pertanyaannya Pak, dengan di tengah kondisi sekarang dengan pemerintahan yang baru
dari digulingkan di negara Suriah itu, saya penasaran aja sih Pak, menurut Bapak, apakah ini menjadi titik balik perekonomian di negara tersebut eh, atau bagaimana ya Pak? Gitu. Karena kita tahu kalau misalnya negara Suriah itu ya kayak pemerintah, masyarakatnya miskin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya jawab dulu ya, 3 ini. Semuanya berkaitan dengan masa depan. Ya, 3 pertanyaan. Green, iklim, bagaimana Islam masa depan ini. Ya, lebih spesifik, Suriah dan masa depan. Ada penerima Nobel Ekonomi ya. Tidak saya bawa bukunya. Dia menerima Nobel Ekonomi 2017. Namanya Richard Taylor. Dan yang ditulis oleh dia itu akhirnya menjadi satu mazhab ekonomi baru. Yang sayangnya di Indonesia itu saya sudah cari kemana-mana. Tidak ketemu orang yang ahli tentang ekonomi baru. Ekonomi baru ini tidak lain tidak bukan adalah yang disebut dengan ekonomi perilaku. Ekonomi behavior atau behavioral economics. Apa bedanya ekonomi ini dengan yang lain? Ya, memang ada politiknya. Tidak ada apa saja itu ada politiknya. Kita kawin dengan istri saja ada politiknya. Tidur dengan istri saja ada politiknya. Nanti saya ceritakan kalau itu. Selama ini yang disebut ekonomi itu ekonomi klasik atau neoklasik. Yang disebut ekonomi itu ya cuma itu. Ada yang heterodok yang disebut dengan Marxian ekonomi. Tetapi saudara-saudara tahu bahwa tidak ada Marxian ekonomi itu yang menerima Nobel ekonomi. Ya kan itu ada politiknya. Tapi lebih penting daripada itu adalah kenapa Marxian ekonomi itu tidak disebut ekonomi? Karena tidak ada kerelaan. Ekonomi itu harus rela. Saudara jual beli itu rela. Suka sama suka. Nah, di Marxian ekonomi itu nggak ada. Semua rekayasa. Nah, tetapi ekonomi behavior ini agak lain. Jadi sekarang ini, kalau tadi penjelasan saya ini sejarah, maka untuk jawab pertanyaan-pertanyaan itu harus ada penjelasan teoritis. Ekonomi klasik itu apa? Ekonomi klasik itu ekonomi yang memandang manusia ini sebagai homo economicus, sebagai manusia ekonomi. Manusia ekonomi itu egois. Manusia ekonomi itu individualistik. Ya. Manusia ekonomi itu rasional. Manusia ekonomi itu self interest. Dan segala macam ada 9 terjemahan detail. Tokohnya adalah Mario Scali. Nah, Richard Taylor ini mengatakan bahwa yang diomongkan ekonomi klasik itu bohong. Ya, bohong. Tidak ada manusia yang sepenuhnya rasional, itu tidak ada. Dan tidak ada manusia yang kayak itu, ketika rasional, dia sepenuhnya self interest. Itu kan menarik. Ya, buktinya apa? Kasih bukti. Nah, ketika dia kuliah seperti saudara-saudara ini, ketika Taylor itu menjadi mahasiswa kayak saudara-saudara ini, ketika dia diterangkan oleh dosennya tentang ekonomi ini klasik dan neoklasik, dia berpikir ini nggak masuk akal ini asumsi-asumsi. Dicatati sama dia, 1 ini yang tidak masuk akal, 2 ini, sampai dia menemukan 13 anomali. Dan kemudian dibantah semua setelah lama.
Sampai lulus dia tidak bisa bantah. Sampai dia jadi dosen tidak bisa bantah. Bahkan ketika Richard Taylor ini mau jadi dosen, dan di satu universitasnya minta rekomendasi dari dosen pembimbingnya Taylor, tanya dia, apakah Taylor ini akan menjadi dosen yang hebat di kemudian hari? Diberitahu oleh pembimbingnya, enggak, biasa-biasa saja. Padahal kemudian dia menerima Nobel dan dosen pembimbingnya menerima Nobel. Ya kan? Dan dia tidak bisa menemukan ini. Jawabannya apa ini? Kalau manusia itu sepenuhnya rasional, itu mustahil, kata dia. Buktinya apa? Coba kamu cek. Kalau kita mau belanja, kalau manusia itu sepenuhnya rasional, maka dia mesti mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Berdasarkan informasi sebanyak-banyaknya, itulah dia mengambil keputusan mana yang efektif dan efisien. Kita belanja nggak begitu, kita nggak cari satu-satu. Kita, saudara mau daftar kelas internasional ini, jurusan hubungan internasional ini, apa saudara cari hubungan internasional seluruh dunia? Enggak kan? Ya enggak. Nah, sehingga dia kemudian merumuskan satu aksioma baru. Manusia itu tidak homo economicus, tapi human being. Sehingga dia membuat daftar perbedaan, apa bedanya manusia homo economicus dengan manusia human being. Dan di sini kata dia, manusia yang human being itu tidak sepenuhnya rasional. Dan karena itu tidak sepenuhnya egois, karena itu dia punya altruisme, karena itu dia bersahabat, karena itu dia bisa bekerja sama. Karena itu dia bisa berpikir di luar diri. Perdebatannya sengit hari-hari ini pada skala dunia sana. Dan itulah yang menjadi dasar bagi saya sekarang ini untuk mencoba menyatukan sesuatu yang dahulu selalu dinilai orang sebagai oksimoron. Kapitalisme itu oksimoron. Green economy itu oksimoron. Menurut kabar atau teori ekonomi klasik. Nah, sekarang ada ekonomi baru yang disebut dengan ekonomi behavior. Tidak baru-baru amat ya. Taylor itu sudah mulai mengembangkan tahun 1900 berapa ya. Nah, jadi Mas, ini ada harapan baru yang ditimbulkan oleh ekonomi perilaku yang mengatakan bahwa sesungguhnya manusia itu tidak benar seperti yang digambarkan itu. Dan setengah mati saya membacanya, belajar. Saya sudah mulai beli bukunya Nash, saya sudah mulai beli bukunya Advanced Behavioral Economics. Saya sudah terus gitu, mungkin 10-an yang saya baca termasuk artikel-artikelnya. Yang buku itu menuntun saya untuk menyatukan sesuatu yang dahulu dipandang sebagai oksimoron, dipandang sebagai paradoks. Jadi efektif dan green itu paradoks, kapitalisme dan religiusitas itu paradoks. No. Jadi kita harus bisa menerima sesuatu yang dahulu dipandang oksimoron itu sebagai keniscayaan. Nah, sayangnya saya tidak bisa menjelaskan apa itu ekonomi behavior dengan sampai sekarang. Karena ini barang baru juga bagi saya. Saya bersyukur, berterima kasih. Karena saya selalu mencari itu ya. Jawaban saya sampai itu. Nah, kenapa saya berani menjawab seperti itu? Karena ketika Taylor itu dapat kritik, Taylor dikritik oleh orang Chicago. Dan Anda harus tahu ya, ciri Departemen Ekonomi University of Chicago itu adalah kalau ada orang berani datang ke Chicago Departemen Ekonomi, harus siap digojlok sampai habis-habis. Iya. Sampai itu ditulis sebagai nilai dari Departemen Ekonomi University of Chicago. Makanya tidak sembarang orang berani ngomong di Departemen Ekonomi University of Chicago. Karena harus tahu dari 70-an, 80-an penerima Nobel Ekonomi, itu 60-an datang dari University of Chicago. Ya. Nah, coba kalau UI itu bisa segagah itu, ya nggak usah Nobel lah. Tapi kita ini, tapi saya terkejut loh. Ini tadi tanya gitu sudah beberapa langsung angkat tangan, itu sudah top. Ya. Dan saya baru pertama kali ini loh dalam sejarah pertemuan ketika Mbak Dewi ini menyebut ada Suarsono, Lukia, pojok di sana, ada tepuk tangan tuh baru kali ini. Sampai saya hampir menangis tadi. Ya. Terharu saya gitu ya. Baru ada Mak, berarti kan Anda menghargai literasi, ya enggak? Itu tidak semua orang. Ya. Itu jawaban yang pertama. Kemudian yang kedua, jawaban ini ya Mbak ini. Angel tenan pertanyaannya, semua masa depan. Ya. Gini, tergantung syarat-syaratnya. Apakah
syarat-syaratnya itu dipenuhi atau tidak oleh peradaban Islam. Misalnya, ini syarat yang saya baru kali ini menyebut secara terbuka. Sebenarnya saya tidak berani menyebut secara terbuka. Tapi karena sekarang saya sudah usia 68, maka saya berani menyebut. Salah satu syarat terpenting bagi peradaban Islam untuk maju, untuk bisa menerima kapitalisme religius, itu pakai akal sehat. Nah, sekarang ini kita itu menunggu keajaiban. Sering sekali. Keajaiban itu terjadi, tapi jarang sekali. Jadi akal sehat kita itu harus jalan. Ini saya diberi contoh oleh Pak Syafi'i lagi. Pak Syafi'i itu pernah mengajar di McGill University di Kanada. Dan ada mahasiswa Iran cerita tentang kedatangan penyelamat itu Iran Syiah, ya kan? Syiah keberapa akan datang itu, ya kan? Dan ditanya oleh Pak Syafi'i, bagaimana saudara menjelaskan secara akal bahwa itu akan datang? Jawaban mahasiswa ini, ya kalau Allah menghendaki datang. Ya wis rampung. Pak Syafi'i yang tidak berani membantah, saya juga nggak berani membantah. Ya kan? Nah, jadi padahal akal kita itu serba tidak terbatas. Akal kita itu terbatas, tapi kita tidak tahu batasnya di mana. Hari ini kita mengetahui akal kita terbatas, di sini batasnya. Tetapi besok sudah di sana. Waktu saya kecil, ada TV nyala, radio nyala. Orang kampung saya bilang setan itu di dalamnya. Gitu. Ya kan? Coba kalau orang itu kenal AI sekarang, orang desa saya itu kenal AI, atau artificial intelligence, namanya mungkin setan kuadrat itu. Ya enggak? Iya toh? Jadi kalau saudara misalnya baca singularitas teknologi, bahwa manusia itu dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi paling tidak bisa berusia 150 tahun, maka itu kemustahilan. Tapi bagi mereka sama sekali bukan kemustahilan. Ya memang tidak enak ya. Usia terlalu panjang itu juga tidak enak, apalagi dirinya tetap siji. Kan bosan ya, ya. Atau suaminya sana. Apakah ketika kalau saudara membaca bukunya siapa itu yang kemarin populer itu? Siapa itu yang buku Homo Sapien, kemudian hari sekarang Nexus itu. Dia bilang agenda manusia masa depan itu Homo Deus. Homo Deus itu adalah menuhankan manusia. Maksudnya adalah menjadikan manusia itu abadi di muka bumi. Itu kan pikiran-pikiran yang menakutkan. Tapi kita tidak bisa menghindari itu. Dan kita harus bisa memecahkan. Jadi kalau kamu lihat, apakah yang benar itu Islam akan menang atau tidak, tergantung pada kita. Apakah kita sanggup menerima kenyataan-kenyataan baru, merumuskan persoalan baru, dan memberikan jawaban baru. Misalnya, rumusan soal inequality, ketimpangan. Itu gimana masa depan? Pasti makin tinggi. Tapi di saat yang sama, dicarikan rumus-rumus baru, teori-teori baru yang mengurangi itu. Karena orang tahu, kalau ketimpangan ini tinggi, roboh ini dunianya. Pasti. Sekarang kesadaran itu ada. Dulu tidak. Ketimpangan tinggi, oke-oke saja. Sekarang sudah ada. Jadi, buku juga cerita misalnya, bahwa ada buku lain ya, judulnya itu The Leveling. Ya. The Leveling itu seperti yang diceritakan oleh dosen Gajah Mada itu, apa dosen mana itu. Bahwa peradaban itu semuanya akan berusaha untuk mencapai kesetaraan. Jadi semuanya ingin ke tengah, tidak ada yang ingin di tepi, tidak ada yang ingin terus-menerus berada di pinggiran. Tetapi tidak semua peradaban bisa bergeser ke tengah. Kalau saudara tanya misalnya realnya, apakah saya ini sudah optimis bahwa peradaban Islam itu bisa kembali jaya? Saya tidak melihat tanda-tandanya loh, Mas. Ini meyakinkan pakai akal sehat, meyakinkan bahwa kapitalisme religius sebagai sebuah pilihan, sebagai sebuah mazhab, itu tidak mudah. Dan saya bersuka cita diundang ini. Ini saya mau menularkan film pada saudara-saudara. Memang begini cara membuat mazhab. Ekonomi perilaku tadi itu.
di samping didukung oleh para ekonom kelas dunia, itu juga didukung oleh yayasan yang top namanya Sid and Russell Foundation. Jadi menyebarkan mazhab itu tidak bisa dilakukan oleh Suarsono sendiri. Banyak top cendekiawan top meyakinkan. Ini kan sebetulnya saya sudah mulai merancang untuk menulis kapitalisme religius dalam ekonomi, kapitalisme religius dalam politik, kapitalisme religius dalam pendidikan, kapitalisme religius dalam bidang teknologi. Saya undang, saya minta sponsor, nggak dapat sampai sekarang. Sudah saya bikin proposal. Itu tidak mungkin dikerjakan oleh Suarsono sendiri. Artinya Universitas Islam Indonesia ini kalau mau, ini diadopsi sebagai mazhabnya UII dan kemudian diterjemahkan lebih detail. Kapitalisme religius dalam HI itu seperti apa? Kapitalisme religius dalam hukum seperti apa? Harus gitu. Nah, Richard Taylor tadi itu dia punya gengnya di dunia sana. Lah geng saya ini cuma di Yogyakarta sama Jakarta sedikit, ya kan? Iya kan? Harusnya punya pusat studi pusat. Misalnya HI ini kemudian punya proyek kapitalisme religius dalam hubungan internasional. Itu bentuknya seperti apa? Framework-nya seperti apa? Harus gitu. Nah, kalau saya jadi rektor, kalau saya jadi ketua umum dulu misalnya, akan saya teruskan. Nah, saya sudah nggak jadi ketua umum lagi. Sekarang gimana coba? Ya, jadi tugas saya adalah menyebarkan virus ini kepada saudara-saudara. Jadi itu bukan sekedar tulis. Ada di sini ada kapitalisme religius, di Jakarta sana ada, di Singapura sana ada, di Malaysia sana ada. Harus begitu. Nah, orang yang dulu cendekiawan seperti itu, yang pernah berhasil skala di luar Indonesia, itu namanya Nurholis Majid. Sekarang belum ada cendekiawan Indonesia yang sekelas itu. Suarsono ini dibandingkan Nurholis Majid saja sudah jauh, apalagi Suarsono dibandingkan dengan Richard Taylor tadi, yang mengembangkan masa baru. Jadi itu bukan main perjuangannya. Ya. Jadi saudara-saudara lah yang jauh lebih. Nah, Richard Taylor itu begini, dia dapat kritik ya dari teman-temannya Chicago. Semua yang Anda tulis ini Richard Taylor itu baru penyelesaian ekonomi mikro karena datangnya dari psikologi. Teorinya itu yang dikembangkan oleh Daniel Kahneman dan siapa itu lupa saya, Amos siapa itu. Ya, buku yang paling populer itu saudara bisa baca Thinking Fast and Slow. Itu bukunya yang paling populer, ya kan? Tetapi ketika Richard Taylor dapat kritik dari mahasiswanya di Chicago ini, ya, dapat kritik dari dosen di Chicago, Richard Taylor jawab, sekarang saya punya 19 mahasiswa yang mengambil mata kuliah economic behavior. Percayalah sama saya, tidak lebih dari 5 tahun disertasi mereka akan ngomong tentang ekonomi behavior dan ekonomi makro. Tidak lagi berhenti pada ekonomi mikro, pada negara, pada uang, pada inequality, macam-macam. Dan ternyata sekarang saya buka cari 2010 sudah lahir ekonomi behavior untuk makroekonomi. Harus begitu. Ya kan? Jadi kalau ini ada dosen, harus dibantu. Kalau enggak, mazhab ini enggak berkembang. Selama you tidak bisa mengembangkan mazhab yang tangguh untuk mempengaruhi pikiran orang, kita enggak akan menang. Dan itu harus nanti wujud ekonomi, wujud politik, wujud segala macam. Nah, gitu Mbak. Nah, sekarang yang sana ini, kita kasih contoh Prabowo saja ya, supaya gampang membayangkan. Ya kan? Ya, Denny VA itu kan 7 positif, 1 negatif tentang Prabowo ini ya. Ya enggak? Tapi prinsipnya gini. Ini prinsip penyehatan itu begini. Dalam penyehatan itu ada yang disebut dengan small win. Ya. Jadi kalau you jadi pejabat baru, penguasa baru, you jangan mikir yang besar-besar. Tapi you harus menghasilkan apa yang disebut dengan small win tapi populer. Dalam bahasa lain, kamu memanen buah yang gantungnya paling bawah, paling rendah. Low hanging fruit dipanen dulu. Yang kecil-kecil dulu. Nah, yang juga itu. Bisa nggak dia memenangkan kemenangan-kemenangan kecil, keberhasilan-keberhasilan kecil, tapi populer. Sepanjang saudara memulai dengan konflik, saudara gagal. Nah, itu bedanya kritikus dengan eksekutif. Saya yakin kritikus yang paling top di Indonesia itu Rocky Gerung.
Yakin saya. Tapi dialah eksekutif yang paling tidak bisa. Yakin saya, yakin. Karena beda. Kalau kritikus itu oleh menyebar beda pendapat. Tapi begitu you jadi eksekutif, you berpikir kerukunan, bagaimana kita meraih ini, meraih. Jadi beda ilmu. Beda ilmu. Saya ini kurang apa? Sejak saya mahasiswa itu ya. Sejak SD, saya itu ketua OSIS. SD ketua OSIS, SMP ketua OSIS, SMA ketua OSIS. Mahasiswa saya ketua MPM, jadi dekan, jadi ketua umum. Jadi kan saya kenyang jadi eksekutif, ya kan? Tapi di saat yang sama saya mengkritik. Itu bedanya. Rocky Gerung nggak pernah jadi eksekutif. Rocky Gerung tuh kalau ngomong mesti gini. Tapi kalau mengerjakan sesuatu mesti gini. Saya pernah 2 kali kerja sama dia, jadi punya bukti juga. Ya, nggak jalan. Kalau kerja nggak jalan. Wes biarkan saja dia. Nah, saudara-saudara harus memilih itu. Apakah saudara cocok jadi akademisi? Apakah saudara cocok jadi gitu? Ya. Jadi saran saya untuk Surya adalah berdamai satu. Tetap berdamai. Dalam konflik itu nggak bisa meraih apa-apa. Ya. Hancur organisasi. Dan meraih menangan kecil. Caranya gimana? Membangun network. Kalau dia bisa berdamai, ada harap. Tapi kalau tidak berdamai, sedih saya. Ya, jadi salah satu pelajaran penting bagi untuk umat Islam adalah harus selalu belajar berdamai dan bekerja sama. Ya. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Wih, di depan sini tanya. Ganti dia. Tadi saya tanya, sekarang tanya deh. Ya, karena di sini kata-kata hampir semuanya dari generasi Z, apa sih aku saya pengen nanya aja, apa sih kira-kira menurut Bapak yang bisa kami lakukan sebagai generasi muda, generasi Gen Z untuk mengadopsi kapitalisme yang religius, dan juga apa nasihat atau motivasi Bapak kepada kami sebagai penulis bangsa untuk mengembalikan peradaban ke depan. Terima kasih Pak. Masih ada lagi? Ada lagi mungkin? Silakan. Di sana itu ngangkat tangan itu sampai tadi tanya, ternyata angop. Ini, enggak ada? Nah, ini. Waduh, ini pertanyaan yang paling sulit adalah memberi nasihat. Apalagi kita beda generasi. Saya itu sering tidak paham sama anak saya. Ya. Anak saya itu 4 laki-laki semua. Punya istri, punya anak, cucu saya 8. Dari 4 anak itu belum ada yang punya penghasilan longgar. Longgar itu bagi saya adalah pada usia mereka. Anak saya tertinggi itu usianya 39, termuda 29. Longgar pada usia mereka itu ya 30 juta lah sebulan. Banyak juga ya. Yang usia 39 itu mungkin sekarang ya 30 jutaan. Tapi yang usia 29 itu kira-kira penghasilannya 20 jutaan. Belum longgar. Dan bagi saya, ketika belum longgar itu ya nabung. Iya kan? Tapi bagi anak saya enggak. Jadi dia itu ya suka makan di luar. Gitu. Kamu punya duit? Enggak. Lu kok sekarang habis makan di luar? Ya pas aja untuk makan. Besoknya lagi makan lagi di luar. Gitu. Lu, kamu punya duit? Enggak. Lu kok bisa makan di luar? Ya pas aja kayak gitu. Jadi kan aneh. Jadi itu logika Gen Z. Misalnya logika yang memiliki tentang properti dan tidak properti. Katanya logika generasi saya itu menabung dan memiliki properti. Tapi logika Gen Z tidak perlu menabung, tapi hidup nyaman. Ya, kamu masuk
gen mana aja? Oh, milenial. Ya. Saya ini gen kolonial. Ya. Jadi, gitu. Tapi gimana caranya supaya saudara bisa memahami kapitalisme religius? Saya usul dua saja. Percayalah sama saya bahwa semakin lama hidup itu semakin sulit. Ya. Semakin sulit. Apalagi kalau kenapa gitu? Karena yang disebut ke depan itu mesti maju. Mustahil yang disebut ke depan itu mundur. Itu mustahil. Ya. Ya kadang-kadang mundur, tapi pasti kemudian melangkah maju lagi dan kemudian maju lagi, maju lagi. Dan maju itu apa implikasinya? Mahal dan sulit. Jadi mustahil saudara hidup di Singapura sana lebih murah daripada di sini. Karena di sana lebih maju daripada di sini. Nah, mustahil hidup di Jogja 5 tahun lagi lebih mudah daripada sekarang. Itu mustahil. Ya, mustahil. Pasti lebih mahal dan lebih sulit. Ya kan? Kecuali ada terobosan-terobosan. Nah, misalnya soal inequality. Kalau nggak ada terobosan, ruwet itu. Dan ekonomi behavior menjanjikan itu. Terobosan-terobosan. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, kalau hidup di masa depan itu makin maju, makin mahal, makin sulit, kecuali tanpa ada terobosan, maka juga menuntut saudara untuk punya kompetensi yang lebih dibanding saya. Saya ini sudah ketinggalan, semua kompetensi saya ini outdated. Tidak butuh kertas, ini kan outdated. Ya enggak? Kalau anak sekarang ya pakai gini-gini ini apa ini? iPad. Aku yang duwe, mau tak ngrungokne lagu wis tok ya. Ya. Nah, satu-satunya kompetensi saya yang tidak outdated, satu cuma, yaitu membaca. Sama mungkin ketangguhan hati saya, mungkin itu. Ya. Jadi membaca sama itu satu-satunya yang saya miliki. Nah, coba kalau saya ini tidak membaca, ya toh, nggawe PowerPoint gak iso, berhala tidak mengerti. Saya itu satu-satunya yang ngerti cuma dua loh. WA sama telepon. Ya kan? Email itu saya tidak tahu sampai sekarang. Piye caranya ngirim email, piye caranya nompo email. E-bank, gaji, diberitahu terima. Saya tidak punya. Semua tidak punya. Saya masih semua manual 100%. 95%. Nah, ada yang salah tentu dengan pilihan ini. Nah, saudara jangan begitu. Tetapi saudara bisa meniru saya bahwa kalau saudara kalah semua, tidak apa-apa. Tapi saudara punya satu dua yang saudara leading dan tidak kalah di masa depan. Ya kan? Itu aja nasihatnya. Ya. Kalau ketemu saya di jalan, disapa. Suarsono masih hidup ya? Nah, gitu ya. Ya. Terima kasih, Mas Ranto. Ada lagi pertanyaan? Atau mau nanya lagi? Ada? Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak Top ada, ini. Sudah 4 penanya itu sudah top. Angel-angel kabeh. Top. Terima kasih ya. kalau tidak ada mungkin saya boleh nanya satu Boleh, pertanyaan. boleh. Ini Pak, terkait kapitalisme religius ya Pak ya. Menurut Bapak ini terkait tadi ngomong inequality atau ketimpangan ekonomi gitu Pak ya. Apakah sebenarnya ada pendekatan khusus yang dapat diadopsi untuk mengatasi tantangan global seperti ketimpangan ekonomi atau pengaruh kapitalisme secara global sebenarnya? Dan tantangannya itu seperti apa Pak? Gini. Saya itu punya koleksi buku yang banyak yang berkaitan dengan inequality. Belum saya kirim ke sini. Buku saya di rumah itu masih 2000-an. Misalnya yang top itu ada 3. Yang satu dari Thomas Piketty, yang kedua dari Atkinson, yang ketiga dari ekonom Harvard, Milanko Bronik apa siapa? Ya. Nah,
ternyata ini yang sangat menyedihkan. Mereka semua itu yakin, seyakin-yakinnya bahwa kalau proyek equality itu dijalankan, itu tidak mengganggu ekonomi. Ada rumus-rumusnya, ada 10 program ditulis oleh Atkin, what can be done. Dan itu dia menunjuk negara mana yang menjalankan ini. Ya, tentu terkenal ya, Norwegia, Swedia, Denmark, ya kan. Itu semua adalah negara-negara yang begitu. Sekalipun sekarang ada contoh satu negara yang membuat agak tidak enak. Karena negara yang dulu top, sekarang krisis. Ada yang tahu? Tetangga kita ini. Negara ini maju, equality-nya bagus, green, sehingga dulu sering disebut sebagai contoh, tapi hari-hari ini mengalami krisis. Ada yang tahu? Selandia Baru. Ya kan? Nah, tapi kalau saudara tanya pada Fakultas Ekonomi UI, apakah ada ekonom UI yang mengerti tentang inequality? Jawabannya enggak ada. Jadi ekonomi itu kapitalistik 100%. Apakah ada ekonom UI yang mengerti tentang ekonomi behavior tadi? Enggak ada. Saya cari ke jurnal BI, saya cari jurnal, enggak ada. Nah, jadi maksud saya gini, ya. Mestinya kalau kapitalisme religius mau diterapkan, maka mata kuliah inequality itu harus ada sendiri. Mata kuliah yang judulnya inequality, misalnya teori and policy, harus gitu. Itu namanya membangun mazhab. Ya kan? Di sini juga gitu di hubungan internasional ini. Ada mata kuliah misalnya gini, contohnya ya. Sorry kalau nggak tepat karena saya bukan orang hubungan internasional. Ada mazhab di hubungan internasional yang sangat terkenal namanya realisme. Ya kan? Apakah mazhab itu cocok nggak dengan kapitalisme religius? Misalnya gitu. Nah, kalau tidak cocok bukan tidak dipakai, tapi harus ada mazhab lain di luar realisme yang cocok dengan kapitalisme religius. Gitu maksud saya. Ya. Nah, kalau mazhab-mazhab seperti itu tidak dibangun di berbagai school kita ini, ya kita ini tidak lebih tidak kurang ya jadi pengekor barat terus-menerus. Itu maksudnya. Jadi mestinya ada mata kuliah inequality theory and policy. Ada mata kuliah misalnya di internasional apa kalau HI misalnya? Iya, yang jadi maksud saya begitu ya. Jadi kalau harus agak radikal gitu ya, mungkin tidak perlu banyak mata kuliah, tapi ada 2 mata kuliah itu sudah top ya, misalnya gitu. Nah, itu yang harus dikerjakan. Nah, memang menyusun disertasi juga tidak mudah. Kalau saudara berantem sama dosennya ya enggak jadi. Ya kan? Jadi memang Taylor saja menulis disertasi agak unik. Judulnya disertasi dia itu The Value of Life. Tapi dari sisi ekonomi. Maksud saya gini ya, sebagai dosen, kita harus terus membaca yang disebut dengan alternatif paradigm. Ya. Jadi tidak boleh kita hanya membaca dominan paradigm. Ya. Kalau itu terjadi, maka ada kemungkinan alternatifnya tidak boleh ekstrim. Ya, jangan misalnya yang ambil yang hetero betul. Nah, karena kalau yang heterodoks pasti melakukan rekayasa 100% dan pasti sulit diterima. Dan kamu mesti mendapat perlawanan dari barat sangat kuat. Ya kan? Jadi harus paradigm yang dikembangkan itu yang ya agak kiri gitu ya, agak di tengah gitu, tapi jangan sampai kiri banget. Nah, tapi kita dilarang berada di kanan luar. Nah, kalau kita berada di kanan ya kanan dalam gitu. Kalau berada di kiri ya kiri dalam. Gitu. Kalau pakai bahasa sepak bola ya. Jadi jangan di kanan luar, jangan di kiri luar. Nah, kira-kira itu. Baik, terima kasih Mas. Tepuk tangan semua. Baik, saya moderator izinkan saya menarik beberapa kesimpulan tadi. Pertama, di mana kapitalisme religius itu adalah sebuah paradigma baru yang menggabungkan keunggulan sistem kapitalisme dengan nilai-nilai moral dan etika dari ajaran agama khususnya Islam dan dengan negara ikut campur. Negara ikut campur, ya. Harus ada intervensi dari negara itu sendiri.
Di mana dengan cara ini maka secara tidak langsung dapat mengajak umat Islam untuk melihat potensi besar nilai-nilai agama dalam bentuk sistem ekonomi yang lebih adil, manusiawi, dan berkelanjutan di masa depan. Di mana seminar ini atau kuliah ini gitu ya, kuliah umum ini tidak hanya menginspirasi kita untuk merenungkan posisi umat Islam di masa depan gitu, tetapi juga mendorong kita untuk mengambil langkah konkret dalam mewujudkan kebangkitan peradaban Islam. Seperti yang telah kita lihat, di mana Islam memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan peradaban yang relevan di tengah arus globalisasi, selain umatnya mampu menerapkan nilai-nilai strategis dan inovatif dalam setiap aspek kehidupan. Di mana selanjutnya kami semuanya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Suarsono atas pandangan pengalaman inspirasi yang telah dibagikan kepada kita semua. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak Suarsono. Baik, semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi bekal terus memperjuangkan visi besar kebangkitan peradaban Islam, gitu ya. Dan semoga ilmu yang kita peroleh hari ini menjadi manfaat dan berkah kita semua. Nah, dengan ini saya selaku moderator memohon maaf jika terdapat kekurangan dan memandu jalannya acara ini. Semoga kita dapat bertemu kembali di acara bermanfaat lainnya. Dan sebelum saya menutup acara ini, izinkan saya melantunkan sebuah pantun. Ntar kalian bilang cakep, gitu ya. Oke. Bunga mawar harum di taman. Disiram pagi tumbuh berseri. Mari bangun peradaban Islam yang bersinergi untuk masa depan yang penuh harmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Baik, selanjutnya Bapak. Satu lagi saya titip ya. Ini dunia di depan itu beda dengan ini. Salah satunya adalah perang. Jadi semakin konflik makin banyak ya. Tadi yang cerita tadi ya. Dan saya ikhlas loh menghabiskan uang 400.000 untuk beli satu majalah. Ini harganya 400.000 ini. 388.000. Maksud saya, setua saya masih ikhlas ini daripada beli pizza gitu. Seperti Gensi. Ya, ya. Gitu. Baik, selanjutnya adalah sesi foto bersama.